Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman trader Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Thailand, ataupun trader di luar negeri sana lah. Yang mudah-mudahan paham dengan apa yang saya sampaikan dan mudah-mudahan kalian bisa melihat terjemahan ketika saya menginformasikan video-video yang sudah saya share di channel YouTube ini. Terima kasih sebelumnya atas support dari teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini. Dan buat kalian yang memang lagi belajar BBMA, silahkan bisa klik tombol subscribe-nya supaya kedepannya itu tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel ini. Ya, aktifkan juga logo loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan ya untuk update-update selanjutnya di video-video berikutnya. Hari ini saya coba akan membahas bagaimana cara kita melakukan trading everyday. Jadi akan lebih fokus pembahasannya adalah bagaimana membuat trading plan menggunakan teknik BBMA. Ya, karena jelas sekali bahwa di BBMA itu ketika sudah ada sinyal maka kita hanya menunggu di zona re-entry-nya ya. Jadi simak terus video ini sampai dengan selesai, jangan di skip-skip supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari video kita dan tidak gagal paham ya dari video apa yang saya sampaikan. Akan ada banyak pair yang coba saya share karena ini juga merupakan rutinitas saya setiap hari untuk membuat trading plan, dan ketika ada sinyal saya juga share ke teman-teman yang ada di grup Telegram. Jadi buat kalian yang pengen belajar BBMA silahkan bisa join di grup Telegram saya, linknya ada di deskripsi. Kemudian buat kalian yang belum punya broker yang spreadnya tipis, biar kita samaan nih, silahkan bisa bikin account menggunakan broker yang saya gunakan dan pilih akun zero ya, itu spreadnya tipis banget ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa kita ngopi dulu. Mantap ya. Dan tidak lupa kita nyalakan sebat dulu nih, biar nanti enjoy kita ngobrol. Oke. Yang pertama adalah kita harus memulai dari time frame besar ya teman-teman. Kalian bisa cek mulai dari H1 apakah ada sinyal atau tidak. Di time frame H4, time frame daily-nya seperti apa, weekly-nya seperti apa, monthly-nya seperti apa gitu ya. Oke. Kita mulai dari weekly, tidak ada setup apapun di sini. Saya melihat masih meragukan ya. Cukup membingungkan. Tetapi kalau kita lihat dari monthly, ini sudah jelas untuk monthly sudah ada setup ya. Kita tinggal tandai aja apa setupnya. Ini setupnya ya, ini setupnya, ini ada CSM ya, ini ada CSM di candle yang hijau ini CSM buy, belum ada re-entry, maka kita hanya perlu menunggu saja bahwa nanti si candle ini masuk ke zonanya, bisa kita lakukan konfirmasi di time frame bawahnya. Jadi tugasnya teman-teman tuh hanya seperti ini aja setiap hari. Enaknya BBMA tuh seperti itu ya teman-teman. Nih, ini kan monthly ya, jadi masih mungkin sekitar 2 bulan lagi dia baru retest, atau 1 bulanan dia baru akan retest. Ini di XAUUSD. Oke, karena ada CSM buy. Tapi perlu diperhatikan juga teman-teman, ini bisa gagal ketika nanti setup di time frame bawahnya tidak sesuai. Kita turunkan ke weekly, di weekly juga sama ya. Ini areanya masih ranging sideways, jadi kita belum bisa masuk untuk setup. Kemudian untuk yang daily si price ini sudah masuk ke zona re-entry buy dari setup CSA ya. Kita tandai dulu setup CSA-nya ini apakah valid atau tidak ya, atau kita tandai pakai rectangle aja di zona
ini ya, di zona re-entry buy-nya, apakah nanti di time frame bawahnya ada setup atau tidak. Kalau valid ya kita bisa entry buy. Di sini ada zona re-entry buy dari CSA daily. Kemudian di H4-nya apakah yang terjadi untuk setupnya? Kita lihat malah terjadi CSM, teman-teman. Tidak ada ekstrim, tidak ada reject ya, di bablas ini. Maka ini kita bisa ambil juga sebagai area untuk kita melakukan entry posisi sell nantinya di sini, dengan catatan nanti di Mahi ini juga confirm. Kemudian kita turun, kita sudah dapat setupnya sebenarnya dari monthly ya, dari monthly. Cuman kan dari monthly ini cukup panjang ya, masih butuh waktu 1 atau 2 bulanan. Kita kembali ke H4 tadi ya, ada setup CSM di sini yang kemungkinannya karena tidak ada ekstrim bisa saja dia retest ke area Mahi, kemudian dia melanjutkan untuk penurunannya. Tapi ini akan dikonfirmasi secara utuh melalui time frame di bawahnya ya. Yang penting kita sudah menandai area-area dari zona re-entry-nya. Kalau untuk di H1-nya malah ini terjadi MHV ya. Ada ekstrim, TP wajib, kemudian MHV. Ya. Nah, kalau sudah ada MHV seperti ini berarti kemungkinannya adalah harga akan mencoba untuk retest ke area Mahi, akan naik dulu. Dailynya mengatakan bahwa ini lagi area retest, tapi kan harus konfirmasinya di H1 ya. Kalau H1 nanti terjadi CSAK buy, maka confirm dia akan naik minimal sampai ke top PB. Oke, jadi untuk XAUUSD dari monthly sampai H1 setupnya sudah jelas, daily ke H1 ya. Jadi ini akan mencoba untuk retest ke atas karena di H1 sudah terjadi MHV. Tapi kita perlu konfirmasi lagi di time frame bawahnya. Di time frame bawahnya pun ini terjadi MHV juga. Ada ekstrim, ini malah double ekstrimnya. Ekstrim, ekstrim, baru ini MHV. Ini ekstrim lagi. Dan dia sudah membentuk CSAK, dia sedang retest di area Malo di sini. Kita perlu konfirmasi lagi di M5-nya. Di M5-nya ini sudah mulai ada reject dari mid BB dan EMA 50. Ya, apakah nanti dia akan membentuk CSAK sell? Ya kita nggak tahu ya. Tapi paling tidak kita sudah paham bahwa di sini untuk BBMA tuh alurnya jelas gitu. Dia sudah mulai retest ya. Tertahan di Mahinya M15 nih. Tertahan di sini. Ada CSAK. Sayangnya kalau ini terbentuk CSM, ini kan tidak ada CSM-nya. Kalau ada CSM enak. Jadi kenaikan dia untuk ngejar ke H4 nih bisa gitu ya. M5 masih tertahan di situ, reject, kemudian di M1-nya. Ekstrim, ini juga ekstrim. Ya. Di sini sudah ada CSAK juga. Jadi untuk jangkauannya kita akan lihat nanti di ekstrim ini. Ya, ekstrim ini kan berada di area malonya M15. Jadi M15 ini jadi time frame pertama. Kenapa? Karena ada sinyal buy. Ya, ada sinyal buy yaitu CSAK buy, maka akan ada re-entry. Ya, di sini sudah ada re-entry, maka di time frame M5-nya harus ada rejection. Baik itu EMA 50 ataupun low BB atau setidaknya terbentuk ekstrim. Tapi di sini sudah ada ekstrim ya. Sudah terjadi banyak ekstrim. Kemudian di M1-nya kita hanya menunggu full setup saja. Ya, kalau misalkan nanti ini sudah ada ekstrim,
wajib sudah diambil dan kemudian membentuk MHV, tidak ada close candle yang keluar dari Bollinger Band, maka ini bisa diasumsikan bahwa harga akan melanjutkan kenaikannya sekurang-kurangnya 50 pips. Oke, itu untuk XAU USD ya. Jadi untuk analisa hari ini tanggal 16 Desember, hari Senin, pembukaan market, gold dalam jangka pendek akan ada kenaikan berdasarkan dari time frame H4 ya. Kenapa? Karena sudah ada CSM yang harus diambil re-entry-nya di atas. Oke, itu salah satunya. Sehingga kita bisa melihat setup terjadi itu dari M15, sinyalnya membentuk CSAK buy dan sudah ada ekstrim ya. Kalau kita mau ukur pakai Fibonacci ya nanti akan ketemu di level 1618 atau 2618. Area itu harus kita pantau karena secara trennya ini masih menunjukkan kekuatan untuk melanjutkan penurunannya ya. Oke, sudah 11 menit, nggak terasa ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk analisa harian saya. Jadi kalau teman-teman mempelajari BBMA akan sangat mudah sekali setiap hari punya trading plan. Paling tidak teman-teman tidak asal entry dan kalian entry pun sudah tahu reasonnya, sudah tahu alasannya. Ya, jadi enak. Dan buat teman-teman yang mau private mentoring, silakan bisa langsung menghubungi kontak yang ada di deskripsi ataupun mau ikut kelas scalpingannya juga ada, berbeda lagi dengan teknik BBMA tapi ada kombinasinya dan kalian juga bisa join di grup untuk diskusi bareng ya, siapa tahu nanti ada tambahan-tambahan informasi yang bisa kalian manfaatkan, yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian pelajari. Sepertinya seperti itu dulu. Sekiranya saya menjelaskan kurang paham, silahkan bisa ditanyakan di grup ya atau di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel Trader 20 Pips Community. See you next time and bye-bye.